siap revolusi akhlak? Ya, bersama Habib Rizik siap. Cinta agama dan NKRI, jangan musuhi Habib Rizik. Ulama juga cucu Nabi, jangan musuhi Habib Rizik. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-Ra'ufir Rahim, Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, ini para pejuangnya Rasulullah, perindu-perindu ridha Allah dan pejuang bangsa dan negeri ini. Wabil khusus yang sangat kami cintai Habibana Rizik dan para habaib, para ulama dan semua yang bergabung dalam perkumpulan yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami atau kita semua sudah mendengar paparan dari Habibana Rizik yang Masya Allah, dan mohon baik yang bersama atau sejalan atau yang berbeda sekalipun didengar seutuhnya dari awal hingga akhir, supaya bisa menyimpulkan bahwasanya apa sih yang diinginkan oleh Habibana Rizik dan juga para pendukung-pendukung beliau tentang revolusi akhlak, supaya tidak salah di dalam kita menyikapi sebuah gerakan atau sebuah perjuangan. Kemudian setelah itu, mari kita semuanya tata hati kita, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai dari yang berada di dalam perkumpulan ini, karena Nabi pernah menyebutkan awalun nasi yuqda bihi yaumal qiyamati, orang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, bahkan dalam riwayat dimasukkan ke neraka, adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah, akan tetapi ternyata niatnya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua tata hati kita, semoga Allah memberikan kepada kita kelurusan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari dakwah kita semuanya ternyata sia-sia. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah mari kita bangun husnudzon. Imam Haddad menyinggung kalimat sederhana, kalau ada orang sholat jangan disuudzoni deh. Kalau orang ingin melakukan sebuah kebaikan atau melakukan kebaikan, jangan prasangka buruk. Maka kami ingin semua yang menyaksikan acara ini, khususnya yang berada di luar kelompok atau perkumpulan ini, ormas apapun, bahkan agama apapun, jangan memandang sebuah pergerakan yang mengatasnamakan kebaikan atau menuju kepada kebaikan dengan prasangka buruk. Itu karena keburukan kita. Kalau orang ingin melakukan kebaikan, ayo kita dukung. Nah, ini ibaratnya begini, kalau di sebuah pohon, anggap saja negara ini adalah sebuah pohon, kemudian ada benalu-benalu yang harus kita pangkas. Kemudian ada orang yang dengan semangatnya untuk memangkas benalu tersebut. Tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut, kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut, apalagi dengan sukarela mereka. Nah, ini artinya jangan membiasakan kita itu, jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya prasangka buruk. Hati-hati, siapapun. Ini bukan sekadar kepada perkumpulan ini, bahkan di perkumpulan apapun, kalau memang itu kebenaran yang sesungguhnya, hendaknya kita bersemangat untuk mendukungnya. Karena kita rindu kebaikan dari siapapun datangnya, oke. Karena kebaikan itu kalau dihadirkan akan bermanfaat untuk siapapun. Bukan sekedar untuk kaum muslimin, siapapun yang berada di bumi ini, di negeri ini akan merasakan kebaikan tersebut. Maka membiasakan kita untuk bisa berprasangka baik atau tidak berprasangka buruk kepada orang yang ingin melakukan kebaikan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita ini. Nah, ini. Nah, kemudian di saat ada orang yang memangkas benalu tersebut, ini sebuah perjuangan yang Masya Allah bersemangat, termasuk revolusi akhlak yang kita dengar tadi dari Habibana Rizik. Revolusi akhlak, siapa yang tidak senang dengan akhlak yang baik? Anda yang di luar Islam, kalau sudah akhlak baik, Anda tidak akan dibohongi oleh orang Islam. Karena orang Islam berakhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik ini diterapkan, maka tidak ada yang tertipu di antara kita.
tidak ada penindasan di antara kita. Sebetulnya ini dirindukan oleh semua makhluk, manusia, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Karena yang namanya akhlak itu kesepakatan akhlak. Semua orang merindukan kebaikan di dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi sudah sangat tepat yang disuarakan, bahkan tadi dengan tegas Habib Ana Rizik menjelaskan ini bukan berdarah. Maka di sana ada isu yang mencoba mencoreng sebuah perjuangan seolah ditampakkan sebagai sebuah pertumpahan darah. Ini juga fitnah yang dihembuskan, dan ini juga muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini akan mencoreng perjalanan kemuliaan ini. Maka harus waspada semuanya. Baik, insyaallah. Kita harus waspada, tidak berprasangka buruk. Kemudian juga, nah di saatnya ini baru kita masuk. Maka siapapun, ormas manapun, tolonglah. Ormas apapun, kita sudah capek dengan diadu domba. Memang orang hebat tidak bisa diadu domba, maka kita jangan bisa diadu domba. Iya. Sehingga Orang tadi Habib Ana hebat Rizik bisa sudah diadu membuka domba. bahasanya, kita buka kritik, kita siap diskusi dialog. Nah ini, selagi siap, ayo diobrolkan apa sih kekurangannya. Ini adalah upaya manusia, ijtihadnya manusia, tentu ada kekurangannya. Ini bukan nabi, di sini nggak ada nabi. Makanya Habib Ana Rizik tadi sudah sangat tepat membuka, ayo kritik. Tapi mengkritik itu adalah dengan sesungguhnya menginginkan sebuah kebaikan, bukan membuat berita yang merugikan. Kalau sebuah perjuangan itu digembos atau dirusak, yang rugi umat semuanya. Maka ini harus kita fahami semua. Nah, kemudian setelah itu, baik, kita kembali ke dalam sebuah perkumpulan perjuangan ini. Kami tidak menjadi siapa-siapa. Kami hanya mungkin sebagailah tukang kebun saja, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ini sebuah istana yang indah dengan bunga-bunga, pohon-pohon. Kami punya tugas lah melihat, oh itu ranting itu kok orang indah, saya akan pangkas. Sedikit saja, saya bagian-bagian semacam itu. Maka ini mungkin kritik ke dalam kepada pejuang-pejuang kemudian ini, karena yang serukan revolusi akhlak, maka kita harus juga mengedepankan akhlak. Dan sudah, alhamdulillah. Akan tapi mari kita tingkatkan. Meningkatkan akhlak harus. Selama ini jika kita sudah menganggap apa yang dilakukan adalah sesuai prosedur akhlak, maka yuk kita tingkatkan. Jadi, yang akan kita tarik bukan orang yang bersama kita. Kita ingin menarik orang yang belum bersama kita. Yang segan kepada perjuangan ini bukan sekedar kawan, akan tapi karena lawan juga segan. Sehingga ada kekaguman sehingga mudah untuk mengikuti kita. Insyaallah. Program kemuliaan ini. Maka kita perlu menjaga. Misalnya kita mungkin namanya kritik selalu ada. Beberapa waktu yang lalu kami selalu sampaikan, siapapun yang berjuang dengan Habib Ana Rizik hendaknya harus mendengar komando-komando beliau. Jangan sampai di bawah sana ada keluar statement atau apapun yang malah mencoreng sebuah perjuangan. Ini yang kami selalu wanti-wanti, bukan dengan urusan dengan perjuangan ini dimanapun. Kadang ada satu gerakan yang terlalu bersama sehingga offset, keluar jalur. Ini ada. Maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan supaya sebuah perjuangan yang mulia ini tidak akan tercoreng oleh apapun. Nah ini dalam hal ini, Masya Allah, kita sudah ada. Kalau orang ingin berjuang menyempurnakan akhlak sebagai mengemban tugasnya Nabi menyempurnakan akhlak, tentu musuhnya adalah yang tidak senang dengan akhlak. Maka dari itu kita itu punya kawan dan sudah ada yang menjadi lawan. Maka hendaknya kita itu yang kawan tetap kita jadikan kawan, kita jaga. Bagaimana yang lawan bisa menjadi kawan kita. Maka termasuk di dalam memberikan reaksi kepada sebuah kritikan atau bahkan mungkin cacian, celaan dari luar sana, kita maklumi karena mereka belum memahami revolusi akhlak. Maka jika ada reaksi yang tidak berakhlak, gimana kita menyikapi mereka dengan akhlak sehingga dia yang tidak berakhlak merasa malu sehingga esok hari menjadi berakhlak. Betul Bu ya. Ini yang sangat hari ini penting, ada yang demo depan Bu. Nah ini bahkan seandainya sepahit apapun misalnya, kita keras memang tegas, tapi tegas pun seandainya kita bisa melaksanakan ketegasan. Ibaratnya tadi ada orang memangkas benalu, itu adalah benar. Cuman yang namanya manusia kadang semangat berlebihan sehingga kadang ada dahan yang bagus yang terpangkas. Gimana di dalam kita menjalankan tugas menyempurnakan akhlak ini, sebisa mungkin tidak ada dahan bagus yang terpangkas. Ini sebisa mungkin. Dan sehingga nanti kita inginnya rindu, kami berkumpul selama ini berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang alhamdulillah telah mendukung perjuangan kemuliaan. Tapi di satu sisi diuji dengan ketidaksenangan. Kita ingin perhatikan kenapa kok kamu tidak senang dan sebagainya. Ternyata memang di sana ada hamba Allah yang suka mengadu domba, akan menyebarkan informasi kepada hamba-hamba yang sangat sederhana dalam berpikirnya, orang polos, sehingga tertanam kebencian di hati mereka. Nah kita ingin kunci bagaimana agar mereka tuh nggak bisa menyebarkan berita-berita ini.
termasuk tutur kata kita, ucapan kita, statement kita, apapun reaksi kita itu, gimana kalau kita membuat reaksi, kita rubah. Alhamdulillah, ya, memang ada keras, tapi keras kan tidak harus misalnya keras, alhamdulillah. Kita perhatikan, makanya kita sampaikan, coba dengar sempurna ceramah para ulama-ulama yang dianggap keras. Keras ada pada tempatnya. Hanya kadang-kadang hamba Allah itu yang memang senang kehancuran di negeri ini, dia akan mengambil satu potongan, lalu dihadirkan, sehingga menjadi orang menduga bahasanya itulah omongan semuanya. Naudzubillah. Sehingga menganggap ini adalah seorang garis keras orang ini. Nah ini pertama kita sudah di dalam diri hamba-hamba Allah ini sudah ada namanya su'udon. Kemudian dari sisi kita, kata Imam Ali, kalau ada orang berprasangka buruk kepada kita, fala yalumanna ila nafsi. Artinya, karena ini adalah kesempatan revolusi akhlak ini tujuan yang dinanti oleh semuanya. Dan harapan kami adalah ini sukses dan berhasil dan berhasil semuanya dan sampai masya Allah terjalin. Makanya yang akan bergabung nanti harapan kami. Semoga dari Pak Presidennya juga mendengar, menteri-menteri yang dengar, semuanya mendengar, bergabung dengan ini. Amin. Makanya ini termasuk 10 menit saja. Barangkali ada saat ini yang menduga. Yang diundang 100 orang. Mana yang lainnya tidak? Yang tidak datang mungkin banyak udzur. Tidak usah kita mengatakan, ah itu musuh kita, itu beda dengan kita. Ini juga bentuk mudahnya kita terbawa kepada prasangka buruk. Banyak yang rindu datang, tapi tidak bisa datang. Akan tapi inilah, mari kita semuanya dukung siapapun. Perjuangan semacam ini, perjuangan yang kita nanti-nanti. Siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Habibana Rizik berat. Dengan berat, tidak gampang. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya, alhamdulillah Allah sudah memilih beliaunya. Kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan berat anak. Tapi sudah dipilih, tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin sempurna. Dan alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam, masya Allah, bermacam-macam. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa harapan kita garis bawahi adalah semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam berjuang ini mempercantik lagi agar apa? Agar mereka yang semula berprasangka buruk berubah menjadi prasangka baik sehingga kawan kita semakin banyak. Kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan. Akan tapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita sehingga kita tidak berjuang lebih mudah. Sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun, akan tapi mereka akan berkompak mendukung revolusi akhlak ini. Ini mungkin yang kami sampaikan dan mohon maaf. Ini kesempatan bagi kami untuk bisa meminta doa kepada para pejuang-pejuang ini. Anda setiap saat, siang, malam, pikiran Anda, tenaga Anda, harta Anda adalah perjuangan. Mohon maaf ini. Semoga ini adalah insya Allah doa-doanya dikabul. Dan mohon ada satu pesan silaturahmi yang penting sekali. Jadi kalau bisa, subhanallah, dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah kami dengar dari ormas-ormas apapun, ayo kita sapa, kita datangi dengan baik, dan juga siapapun yang bersama kita, jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun. Kalau ada pelaku-pelaku yang nggak baik itu per orang manusianya, dan orang per orang itu kita lupakan saja, jangan banyak kita fokus kepada orang tersebut. Kita masih banyak program, kerjaan kita banyak. Artinya gini, yuk kita fokus kepada tujuan sama program, sudahlah jangan kita mudah memberikan reaksi kepada kritikan. Ibaratnya begini, kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat, kita hanya butuh waktu 2 menit. Kalau kita fokus dengan program kita ini sampai tujuan, maka kalau kita langsung akan cepat sampai. Tapi kalau kita gampang menoleh kiri kanan, ini itu akan sampai. Masya Allah. Nah, insya Allah mohon maaf ini. Habibana Rizik mohon maaf dan semuanya. Dan kami mohon didoakan selalu. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang lain kami ingin mendengar. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan pandang mereka dengan kasih sayang semuanya. Mohon maaf mendoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Terus terang saja, ini baru pertama kali saya datang ke reuni 212. Tadinya saya berharap bahwa saya bisa datang di Monas. Ternyata apa boleh buat harus dilakukan secara virtual. Itu yang pertama. Berikutnya saya ingin menyinggung satu hal mengenai tugas negara, ya, state duty. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa negara ini didirikan, kan kita bisa biasanya membuka pembukaan undang-undang dasar, ya. Salah satunya adalah negara ini didirikan karena kita ingin dicerdaskan, kita ingin dimakmurkan, disejahterakan, ya, dan kita juga ingin dilindungi.
Jadi merdeka itu kalau kita punya perasaan nyaman. Nah, kalau saya sama Rocky Gerung mengkritik dan merasa tidak nyaman, itu namanya tujuan negara belum terimplementasi dengan baik, ya, belum terwujud dengan baik. Nah, tugas itu, state duty seperti itu sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Dan itu tugas itu adalah diberikan kepada mereka yang diberikan kekuasaan atau amanah. Dan dalam konteks Indonesia adalah elected official, mereka-mereka yang dipilih melalui pemilihan umum. Mudah-mudahan revolusi akhlak bisa membuat pemilihan umum kita yang sejak zaman reformasi masih kurang dan curang, begitu kira ya. Saya selalu mengatakan begitu, masih banyak kekurangan dan masih banyak kecurangan, itu bisa lebih baik tahun-tahun ke depan, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara genuine, betul-betul berdasarkan hasil pemilihan umum yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas negara tersebut ya, dalam masa ke masa kadang-kadang kan bisa jadi penguasa atau pemerintah lalai, tidak menjalankan kewajiban kenegaraannya secara benar, secara lurus, tidak menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi, untuk mencerdaskan. Karena itulah kemudian rakyat yang harusnya menjadi objek dari pencerdasan, perlindungan, dan pensejahteraan tersebut, ya harus juga berpartisipasi dalam segenap lini, dalam segenap fungsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saya, Bang Rocky dan lain sebagainya menjalankan amanat itu misalnya dengan melontarkan kritik-kritik yang kadang-kadang keras gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terkena undang-undang ITE kan begitu. Kenapa? Karena kita terus-menerus ingin mengingatkan kepada pemerintah agar mereka menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Dan kalau fungsi dan kewajiban itu dijalankan secara baik, maka cita-cita kita untuk menuju masyarakat adil dan makmur, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tercapai. Dan itu memang benar apa yang dikatakan di dalam sila-sila Pancasila, bahwa sesungguhnya kita menuju itu, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan, instead of kita mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state, saya lebih suka mengatakan bahwa kita menuju negara keadilan, the social justice state. Karena itu jauh lebih hakiki bagi saya, ya, yang melihatnya dalam perspektif hukum tata negara. Sejahtera itu orang dikasih makan, minum cukup. Tapi adil itu piramida tertinggi, ada perasaan yang diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil, sehingga orang kemudian merasa bahwa ada gunanya saya bernegara, ada gunanya kita merdeka tahun 45, karena pemerintah penguasa yang datang setelah kita berada di gerbang kemerdekaan itu adalah penguasa yang melindungi kita. Ada unsur bahagia nggak di situ? Kenapa? Tadi kan unsur sejahtera, bahagia perlu nggak? The social justice state itu justru di situ sejahtera dan bahagia, lahir dan batin. Oke. Jadi kalau sejahtera saja orang mungkin dimensinya batin saja, dimensinya lahir saja. Iya. Tapi the social justice state dimensinya lahir dan batin. Itu terjemahan saya sendiri yang ngarang sesungguhnya. Yang Bung Refli katakan itu ada dalilnya. Iya. Sejahtera itu aman dari rasa lapar, dan bahagia itu aman dari rasa takut. Dan itulah konsep at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya, gitu. itu saya serahkan kepada ahlinya. Saya bicara the social justice state, karena itulah tugas kita sebagai warga negara terus mengingatkan pemerintah agar dia melaksanakan tugasnya dengan segala konsekuensi yang barangkali akan kita hadapi. Tapi mudah-mudahan pemerintahan apapun, entah pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang akan datang berikutnya, itu betul-betul memperhatikan bahwa tujuan kita bernegara bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dimiskinkan, ya, bukan untuk dibodohi, tetapi untuk dilindungi, untuk disejahterakan, dan
untuk dicerdaskan. Mantap. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para pemirsa susah disimpulkan. Ini semuanya tokoh dan semuanya daging gitu loh. Dan mumpung lagi bicara soal urusan kesejahteraan, yang hadir ada pakar ekonomi. Pakar ekonomi yang banyak menjadi saksi rahasia negara. Nah, ya. Dan juga statementnya sangat ditakuti. Mohon izin dengan keterbatasan waktu, izinkan saya mengelola waktu agar bijak, gitu ya. Ada Bung Iksanuddin Nursi, silahkan. Revolusi akhlak untuk ekonomi bagaimana Bang? Silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak itu berisi 5 hal. Yang pertama, dia membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan. Nah, kalau tugasnya revolusi akhlak itu seperti itu, maka secara ekonomi tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif, eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada Bang Ihsan. Nah, itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela, itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu tuh. Tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur. Ketika tidak jujur, maka akan menikmati yang namanya rezeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik, anti riba. Yang keempat, ini menarik di sini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi akhlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik, tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi akhlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya uhuwah. Baik dalam perspektif tadi, Islamiyah atau Watoniyah posisinya. Nah, sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi akhlak dalam secara keseluruhan, yang pertama sekali adalah kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Nah. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting, kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan, ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi akhlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali di Yaman, posisinya bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah, ketika disampaikan pada posisi revolusi akhlak, maka dia suruhnya meminta 3 hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat, menjabat, bermartabat, beramanat, dia jujur, berharkat, dan berderajat. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya bilang, ini daging semua. Saya nggak bisa menyimpulkan. Dan semua pemirsa, ini semua kita catat, kita rekam, kita bukukan, dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Karena ini adalah sebuah pilar, sebuah pondasi, sebuah modal untuk sampai akan masa yang akan datang. Teman-teman, saya nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Di Zoom sudah ada banyak tokoh, dan salah satu karena udah banyak ini para ikhwan, sekarang waktunya para akhwat. Ada Ibu Husnul Maria. Ibu Husnul Maria, mohon pertimbangkan waktu. Beliau ini sahabat saya. Kita sering sama-sama diskusi. Yang terakhir kita bersama di Port ya Ibu Husnul ya. Ya, Bu Husnul orang yang sangat gigih, dan ini adalah salah satu ketua KPU zaman dulu yang KPU-nya masih apa? Ya begitulah ya. Tangan saya udah mencerminkan apa yang akan saya sampaikan. Ibu Husnul Maria, silakan. Terima kasih Bung Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para habib, para ustadz, para tokoh,
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, menarik karena yang mengikuti memang cuma sedikit yang lewat Zoom. Tapi ada 11.400-an yang langsung lewat live YouTube. Ya, ada yang dislike juga sih, nggak apa-apa. Ada 3 hal saja. Pertama, 212 posisinya di mana di dalam konteks ini? Karena kita hari ini ulang tahun dari 212. Alhamdulillah waktu itu saya juga hadir. Makanya seringkali dianggap dosen yang radikal karena datang di 212. Weh, alumni Bu ya, alumni ya. Nah, demokrasi itu ada 3 unsur paling tidak. Di situ ada kompetisi, di dalam berkompetisi excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan, makanya pemilunya from bullet to ballot. Jadi dari senjata ke surat suara. Yang kedua partisipasi. Partisipasi di sini separuh dari warga negara ini perempuan. Jadi tolong diperhatikan kepentingan politiknya. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan pers. Jadi 212 saya masukkan ke dalam kategori yang disebut civil Islam. Jadi jangan kemudian langsung dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap yang lain-lain. Karena civil Islam telah membuktikan demonstrasi dengan cara yang sangat damai, yaitu di 212. Hari ini kekuatan politik Islam selalu dipinggirkan. Bahkan kita Pancasila, kita dianggap anti Pancasila, anti kebinekaan. Oleh karena itu, karena ini juga sebetulnya global politiknya sama. Ya, jadi Washington Policy Administration setelah 9/11 dan kemudian radikal, violence counter violence extremism dengan deradikalisasi yang semuanya targetnya orang Islam. Di Indonesia sendiri juga demikian. Oleh karena itu tadi dari uraian dari Habib Rizik dan Buya Yahya dan teman saya Refli dan Bung Nursi, mari kita sebetulnya untuk melihat kita harus berani mengambil tafsir bahwa negara Islam bagi saya adalah negara Pancasila, bagi saya adalah negara Islam. Model perjanjian Madinah kontemporer hari ini. Ini Ya. dalam Jadi ini. jangan takut. Kenapa? Kalau Anda bicara negara harus dipisahkan dengan agama, itu sebetulnya konsep Barat di dalam membedakan atau memisahkan antara state dan church, negara dan gereja. Itu gerakan Protestanisme. Itu yang seringkali, jadi saya katakan kalau khilafah dalam arti pemerintahan, dalam arti kepemimpinan, yaitu namanya khilafah Kristen Protestan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik Roma tidak memisahkan antara agama dan negara sesungguhnya. Karena kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka otomatis Anda punya 2 kewarganegaraan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita rebut tafsir itu. Jangan kemudian kita dipinggirkan dengan tafsir Pancasila yang ingin memisahkan antara agama dan negara itu. Yang ketiga yang terakhir ini Bung Haikal. Siap. Bagaimana caranya? Salah satunya persiapkan diri kita dengan calon-calon politisi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ternyata di dalam konstitusi kita itu tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain bisa kontestasi untuk mendapatkan ya berkontestasi di dalam konteks ini. Ya, jadi jangan kemudian pendidikannya dipisahkan dari agama kalau tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu. Persoalannya politisi seringkali dianggap tidak punya moral, tidak punya akhlak mulia, tidak punya ini. Nah ini tujuannya, mari kita bersama-sama mensosialisasikan bahwa politisi juga bisa berakhlak mulia. Ya. Politisi bisa kemudian berpolitik ya, pemilu dengan cara jujur, karena jujur itu prinsip dari ilmu politik bicara tentang pemilu. Di dalam konstitusi kita luber dan jurdil. Jadi itu penting sekali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan itu. Apakah masuk ke dalam partai politik yang mendukung tujuan itu? Di sini ada Pak Amin Rais yang punya partai politik baru, dan kemudian juga teman-teman dari PKS dan dari partai-partai yang lain. Baik. Jadi jangan pisahkan teman-teman politisi dari dakwah-dakwah dari para ustadz untuk menjadi politisi yang halal. Jadi di dalam konteks itu. Mantap. Terima kasih. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berlebihan tadi, tapi apapun, jazakumullah khair, silahkan diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Rizik Syihab dan para Habib yang hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan keluarga besar yang sekarang diundang dari PA 212 tentu, dan GNPF dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bahwa kita masih bertemu dengan peringatan 212 yang hari-hari ini pun juga ada peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maksud saya, kasusnya Ahok yang membeli tanahnya Pemda sendiri, atau membeli tanahnya sendiri, sudah mulai disidangkan lagi. Amin. Saya tidak tahu kenapa timingnya berdekatan, dimulai tanggal 30 November kemarin. Ya apapun itu menjadi bagian kita bahwa 212 tetap akan selalu hadir untuk mengawal penegakan hukum, penegakan keadilan, dan seterusnya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dengan amat sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan masalah revolusi akhlak itu. Satu hal yang tentu amat sangat bagus karena menegaskan kembali tentang bagaimana relasi beliau sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana kemudian dengan Pancasila yang 5 silanya itu sangat korelatif dengan akhlak Islam, dan itu semuanya adalah kesepakatan para founding fathers termasuk para ulama. Dan memang dari dulu para habaib itu begitu luar biasa ya, ingin mendekatkan umat Islam dan Indonesia dengan umat Islam. Saya sering sampaikan ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, sekalipun sering disebut sebagai Hamutahhar. Tapi beliaulah yang menciptakan 2 lagu yang sangat luar biasa, satu Mars, satu himna yang selalu dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Yang diciptakan tahun 45 dan tahun 46. Itulah Mars tentang Hari Merdeka, dan satu lagi tentang Hari Syukur. Kalau Hari Merdeka, orang Jawa Timur, orang Madura katanya nyanyi begini ya, Habib Hasan Haikal. 16 Agustus tahun 45, katanya begitu. Tapi kan dilanjutkan, besoknya hari kemerdekaan kita, jadi tetap ya tanggal 12 Agustus itu. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi para habaib itu begitu luar biasa, supaya kemudian umat Islam menerima Indonesia, supaya kemudian Indonesia diterima oleh umat Islam, dibuat lagu sampai demikian mendalam. Dan itulah kita dapatkan bagaimana Habib Ali Pitang begitu mendengarkan berita dari Bung Karno tentang telah dimerdekakannya Indonesia, beliau langsung ya melalui majelis taklimnya disampaikanlah berita tentang Indonesia merdeka itu ke seluruh jaringan para habaib dan jaringan taklim beliau. Dan informasi itu sampailah kepada Habib Syed Al-Yadros di Palu sana, kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang kemudian beliau membuat syair menyambut tentang Indonesia merdeka dan mendukung Indonesia merdeka dan mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai presiden Indonesia. Begitulah para habaib dari dulu, seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, begitu mencintai Indonesia, begitu menyelamatkan Indonesia, dan karenanya memang sudah sangat sewajarnya bila tadi disampaikan oleh Buya Yahya, jangan ada suudzon, ya. Jangan suudzon pada para habaib, para ulama, para umat Islam juga tidak suudzon pada yang lain, supaya kita betul-betul bisa menyatu. Karena hari ini tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Haikal di Papua Barat sudah ada masalah itu. Di Sigi juga ada masalah yang lain lagi. Di Aceh juga muncul lagi permasalahan yang sejenis. Kita memerlukan kesatu paduan ya. Dan karenanya kalau itu didekati melalui jalur akhlak itu sangat luar biasa. Karena akhlaklah yang kemudian dahulu membuat Indonesia bisa menerima al-Islam dan kemudian menyebar demikian luar biasa. Akhlak juga lah yang kemudian menghadirkan sekali lagi kepedulian yang kemudian bisa membawa kepada Indonesia ini menjadi selamat atas kesepakatan dan atas perjuangan, menghadirkan apa yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan karenanya harus dijaga, jangan sampai ini kemudian menjadi kufur nikmat dan kemudian menjadi hilang. Kalau tadi disampaikan oleh Habib terkait dengan revolusi akhlak itu terkait dengan individu, kemudian terkait dengan sistem, di antara kedua itu ada yang mungkin tadi belum disebut, yaitu terkait dengan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi amat sangat penting untuk kemudian mempercepat ya. Bagaimana agar akhlak yang mulia itu hadir betul pada 3 individu, dan individu itu nanti akan kemudian berlanjut di tingkat sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita ingat kaidah di pesantren dulu. Kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita menginginkan sesuatu, wasilahnya juga disiapkan. Mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Bu Husnul Mar'iyah. Karenanya salah satu yang juga dipentingkan adalah dulu Rasulullah, salah satu keteladanan beliau adalah berani untuk mengkoreksi ketika ada kesalahan daripada murid-murid dia para sahabat.
Salah satu di antaranya kejadian dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau menjadi imam, yang dibaca adalah asyiknya beliau, yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Kemudian datanglah seorang makmum yang kemudian keluar dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ada peristiwa demikian. Rasulullah ternyata menegur dengan keras dengan bahasa, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan bikin masalah, jangan bikin fitnah. Kalau Anda jadi imam, lihatlah makmum Anda beragam-ragam, ada yang dhaif, ada yang nyusahin orang ya. aja. Karenanya menjadi sangat penting para pemimpin, para ulama, para tokoh untuk juga tadi sampaikan Bu Yahya menelisik gitu ya. Dia juga diingatkan oleh kepada Ustadz Hasan Haikal pada ILC dulu, agar jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan beragam hal yang justru mencoreng yang dilakukan Habib Rizik Syihab. Kemudian muncullah kasus dengan si perempuan itu. Belakangan ada terkait dengan masalah adzan dengan atau yang disebut sebagai adzan sebagai hayya ala jihad yang bahkan mengganti hayya ala sholat. Saya kira itu bagian yang penting untuk dikoreksi karena memang dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak dikenal hal itu. Rasulullah pun bahkan ketika jihad juga tidak mempergunakan hal demikian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad. Habib Muhammadiyah tahun 28 Mei tahun 46 mengeluarkan amanat jihad melawan Belanda. Tapi tidak disampaikan dalam bentuk adzan. Ya adzan saja. Tapi kemudian peristiwa jihad bisa dilaksanakan. Terakhir karenanya tidak masalah dipentingkan bila ini semuanya menghadirkan ta'awun betul-betul alal birri wat taqwa. Sehingga dengan demikian Pancasila itu menjadi yang menyatukan kita semuanya, menghadirkan dulu doanya para ulama mengatakan dalam konteks revolusi jihad dalam konteks sistem. Para ulama menyampaikan lau anna li da'watun mustajabah la ataituha lil hakim. Bila demikian maka mudah-mudahan akan ada silaturahim, akan ada islah, akan ada koreksi dan pemerintah pun dan atau siapapun tidak melakukan tindakan-tindakan yang kelebihan yang membawa kepada kita tidak semakin menyatu, dan itulah yang dikipas-kipasi oleh tokoh PNK yang tidak suka NKRI menjadi satu, umat Islam dengan negara menjadi satu. Mereka para PKI yang mempunyai manhaj atau metode untuk PKS ya. Kita semuanya. Harus waspada, harus hati-hati, dan kita lanjutkan silaturahim dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Insya Allah kita tunggu undangan dari PKS untuk dialog. Nanti akan diikuti oleh partai-partai lain. Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu menjadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran, ini serius, bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh daripada dungu, jauh sekali daripada dungu, sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul apa ya? Kalau kata orang Betawi bilang letter luck-nya kayak begitu gitulah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung, silakan. Bukan, karena berbahaya yang bicara. Jadi harus ada masalah dulu sebentar. Oke, terima kasih Babe Haikal. Ya ini ILC juga. Artinya Indonesia lawan Covid. Dan 212 mengawalinya tuh. Nah, sebetulnya kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu. Kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh. Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara itu. Karena berbagai kebijakan tidak bisa diuji, diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi.
Pak Rizik Syihab menerangkan dengan bagus asal-usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana, uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah, karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya aktif menghasilkan keadilan. Kan itu dasarnya. Kalau corona itu tidak kasat mata, tentu kita waspada dengan corona karena dia tidak kasat mata. Tapi ketidakadilan itu kasat mata. Dan justru yang punya mata itu menutup mata untuk menghasilkan keadilan. Jadi sekali lagi, saya menganggap bahwa kita ada di dalam suasana kecemasan. Tadi Habib Rizik menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita punya peradaban persahabatan dengan satu istilah tadi, ukhuwah, yang sifatnya global, antar bangsa, yang di dalam bangsa, dan yang berakar pada agama itu. Nah, bagaimana mungkin menurunkan baliho-baliho akhlak itu kalau baliho-baliho itu dipasang di langit? Siapa yang mau memanjat langit? Ada satu hal lagi tuh supaya lengkap. Seluruh pikiran hari ini diikuti di YouTube. Ribuan orang ikuti YouTube. Ini semacam ukhuwah YouTubiah. Persaudaraan sesama pengguna YouTube. Jadi saya ingin sebetulnya mengucapkan selamat datang di tempat di mana akal sehat masih bisa dioperasikan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Demikian juga orang tanya di mana tempatnya Gatot Nurmantio, bukan di Menteng, tapi juga di Jalan Perubahan. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang merintis jalan baru, namanya Jalan Perubahan. Dan saya ingin agar supaya kita tempuh jalan ini dengan cara damai dan bermartabat. Terima kasih. Saya ada satu gelitik gitu loh. Di antara semua yang hadir dan semua peserta Zoom, cuma satu yang disebut namanya oleh Bung Rocky, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Apa artinya setelah ini harus Pak Gatot Nurmantio dulu? Ya, sebaiknya supaya tersambung. Nyambung ya. Dan saya yakin Pak Gatot Nurmantio sedang mendengarkan apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya. Kalau masih terkoneksi dengan Zoom? Ya, masih. Kita persilahkan. Masih. Baik, kita persilahkan Bapak Gatot Nurmantio. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, saya taati Habib Muhammad Rizik Syihab, beserta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Saya hanya mengatakan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa saya bisa bergabung di acara yang sangat strategis ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena Habib Rizik berkenan telah mengirim kata suara sambutan dalam peluncuran buku pemikiran Sang Revolusioner yang ditulis oleh Saudara Dr. Syahganda Nainggolan beberapa hari yang lalu. Singkat saja, menarik sekali karena apa yang disampaikan dengan revolusi akhlak ini, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, menggunakan semuanya dengan pisau analisis Pancasila. Saya ulangi, menggunakan pisau analisis Pancasila. Suatu yang sangat luar biasa, yang selama ini didengung-dengungan bahwa syariah Islam segala macam, ternyata revolusi akhlak itu pisau analisisnya ada Pancasila. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Habib Rizik seorang nasionalis yang mengawal tujuan murni Pancasila seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu dengan gerakan moral yang mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama.
Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertama kali bangsa ini merdeka yang didengungkan adalah kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia nyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya adalah, kalau bahasa Sanskertanya, kamardika, yaitu warga negara kelas atas. Jadi Founding Father dan Founding Mother ini mencanangkan bahwa kita berubah dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang kelas atas. Maka cita-citanya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan, sehingga inilah bangsa yang national state, di mana sebuah nasional yang bangsanya ini majemuk. Dengan kemajemukan ini, contoh singkatnya saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari berbagai macam agama diakui di negara ini. Dari berbagai warna kulit, bahasa, semuanya politik diakui menjadi satu. Kemudian contoh lagi negara bangsa, memperlakukan manusianya dengan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan semua manusia yang adil dan beradab. Nggak dibeda-bedakan siapapun juga. Nggak ada warga negara kelas 2, kelas 3 tidak ada. Karena nasionalis itu semuanya warga negara nomor 1. Inilah yang sama-sama sekarang ini kita melihat tidak berlaku. Tidak diperlakukan dengan benar. Ada penyimpangan. Dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka, tidak ada dalam keputusan apapun juga, kalau sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang Islam yang menggunakan agamanya. Yang Katolik ya dengan agamanya. Karena semuanya adalah agama untuk kebaikan. Ini yang pertama. Dari ini semuanya, kalau akhlak-akhlak kita tidak diperbaiki, kejadian semacam ini. Terjadi kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa rakyatnya. Kita melihat secara gamblang saja. Apakah keadilan sudah diperlakukan? Ingat, pemerintah itu adalah menerima mandat dari rakyat, si pemilik kedaulatan tertinggi. Ya. Makanya pada saat bangsa ini lahir, negara belum ada. Tanggal 18 baru negara itu ada. Ada pemerintah, ada pengakuan, ada wilayah. Dari sinilah revolusi akhlak ini sangat penting. Contoh saja, singkat saja, apa yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizik. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Saganda Nainggolan, Bang Juhur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan. Dalam briefing saya katakan, justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa. Karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian, mereka harus mengadakan penyidikan. Padahal pimpinannya berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pulang, kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah,
keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan Di Sigi. merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Nah, Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. iya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Nah, Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini, manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, baik. bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah inilah perlunya revolusi akhlak, dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, Terima revolusi kasih. akhlak, sebuah gagasan yang sejalan dengan kami Nah, yang melaksanakan gerakan moral. nah, Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa Amin. untuk tujuan yang sama, mengawal cita-cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Jenderal. wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Berkali-kali Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Ini sepertinya sudah menjadi konsensus nasional bahwa revolusi akhlak adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Hadirin sekalian, sejalan dengan itu ada seorang jauh di Yogyakarta sedang menanti, dan kita lihat dari awal beliau hadir. Silahkan. Hari ini berikutnya adalah Bapak Amin Rais. Tafadhol. Masih mute mic-nya, Prof. Tolong di unmute dulu, Prof. Kami belum Masih- mendengar masih mute. kami belum mendengar suara Pak Amin. Ya. Cek Pak Amin. Sudah. Belum alhamdulillah. sambut tadi, maaf ya. Silakan Pak Amin. Baik, singkat saja ya. Jadi saya ingin mengkoreksi atau memperbaiki ya. Pak Yusuf Kala mengatakan mengapa ketika Habib yang kita cintai ini ya datang kembali dari Saudi Arabia, sambutannya luar biasa ya. Kata Pak JK, karena ada kekosongan kepemimpinan. Menurut saya lebih tepat kalau saya katakan karena ada kezaliman ya. Jadi memang kita membutuhkan seorang yang berani ya. Saya tanya kepada Bukhari Muslim yang sangat dekat dengan Pak Habib ya. Bukhari Muslim mutafakun alaih ya. Anda ini melihat bagaimana sehari-harinya Pak Habib itu ya. Karena kalau sholatul lail berjam-jam saya kakinya bengkak, atau karena zikir yang tidak pernah lepas dari bibirnya, atau karena puasa, atau karena amal soleh yang lain gitu. Kata dia, enggak Pak Amin, beliau biasa seperti kita rata-rata, tetapi beliau punya keberanian. Jadi ketika jarang ada orang berani, ketika Habib kita berani, maka akan menyetrum ya, ada electrical wave buat umat Islam Indonesia, bahkan yang dari luar negeri, itu berbondong-bondong mendukung perjuangan beliau. Tentu saya ya, sekalipun sudah agak tua ya, tapi insya Allah Habib kita akan bergandengan tangan untuk
melenyapkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Singkat, wabarakatuh. padat, semakin siang waktu kita menjelang waktu zuhur, ada dari sisi hukum yang harus kita dengarkan. Dari sisi revolusi akhlak, Pak Profesor Suteki, kami persilahkan dari sisi hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Babe Haikal, Nah, jadi kalau saya melihat persoalan revolusi akhlak itu memang sejalan dengan apa yang negara hukum kita itu hendak diwujudkan. Jadi negara hukum atau bisa disebut sebagai rule of law yang telah sedang dan hendak dikembangkan di Indonesia itu harus menjadi negara hukum yang bermoral, yang bermuara pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Saya sitir ini dari pendapat Profesor Sachipto Raharjo, bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi negara hukum yang bermoral itu tidak lain harus dicapai oleh atau dengan harus didukung dengan pejabat negara dan rakyat yang bermoral atau berakhlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemui moralitas para penyelenggara dan rakyatnya itu sedang berkubang dalam kerusakan. Nah, apa penanda kerusakan moral itu? Penandanya adalah maraknya kejahatan, baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyatnya. Contohnya adalah korupsi yang merajalela, kemudian penindasan oleh penguasa, abainya rakyat, separatisme, terorisme, diskriminasi penegakan hukum, dan juga kerusakan moralitas warga, pembungkaman hak sipil, dan lain-lain yang itu seringkali dipertontonkan di hadapan kita. Nah, kejahatan ini dipastikan akan menjauhkan tujuan negara untuk membahagiakan rakyatnya. Di titik inilah harus ada kreatif minority yang terus berjuang melakukan revolusi moral atau akhlak di segala lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga mondial. Nah, Babe Haikal ya sebagai negara bangsa yang religius atau sering kita katakan sebagai religious nation state, maka revolusi akhlak mesti dibingkai dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar moral bangsa. Moral bangsa inilah yang kemudian menjadi dasar kita melakukan perombakan di bidang hukum yang diharapkan mampu membahagiakan rakyatnya, atau dalam hal ini tadi sudah disinggung soal social justice welfare. Bukan negara hukum atau juga bukan menggunakan hukum menjadi alat gebuk penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ya. Demikian Bapak Haikal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor jahil ya kadang-kadang ya. Ya. Oh ya, ini ada satu sebelum saya menampilkan maksud dari pendekatan evaluatif yang cukup viral dari seorang Habibur Rahman. Sebelumnya izinkan saya menampilkan dulu, masih dalam Zoom, yang sedang menanti di sana. Bapak Fadlizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Habib Rizik Syihab dan para habaib, para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya bersyukur bisa diundang dalam rangka 4 tahun reuni atau 212 yang pada waktu itu saya sudah ikut di 411. Saya melihat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Ada sebuah protes yang merupakan bagian dari mungkin gerakan sosial atau social movement yang ketika itu menurut saya berhasil untuk menyampaikan sikap pernyataan dari masyarakat. Mengenai revolusi akhlak, ini pertanyaannya kalau kita bicara revolusi, kadang-kadang pertanyaannya, revolusi ini mau dimulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Revolution from above
atau revolution from below. Nah, menurut saya kalau memang yang menjadi pokok masalah sekarang ini justru akhlak kita di dalam bernegara gitu ya. Jadi harusnya revolution from above. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan ke bawah, karena persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Menurut saya, yang saya pernah studi tentang disintegrasi Uni Soviet, bahkan skripsi saya itu tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet di tahun 90-an. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk kalau di dalam Uni Soviet ada bencana, seperti ketika itu ada bencana Chernobyl, gitu ya. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Mikhail Gorbachev itu dianggap adalah seorang tokoh yang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya. Kemudian kebijakannya glasnost dan perestroika. Perestroikanya gagal, glasnostnya berhasil. Akhirnya masyarakat dengan mudah. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Dan kalau kita lihat perjalanan Uni Soviet hampir 30 tahun, negara-negara yang sekarang merdeka itu ternyata jauh lebih maju ketimbang ketika mereka berada di bawah Uni Soviet. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja. Baik. Terima kasih Pak B. Haikal. Terima kasih Pak Fadli. Semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang belum berkesempatan, karena memang nggak mungkin, karena ada 100 tokoh lebih, dan kita kepingin sekali ini dimasukkan dalam satu buku. Tolong berikan masukannya. Karena kami akan bukukan, jadi akan kami bukukan pandangan Habibana Habib Rizik Syihab dan kemudian tanggapan 100 tokoh dan ulama. Dan buku ini akan kita cetak dan buku ini akan kita bagikan. Jadi mohon yang belum berkesempatan saya minta maaf. Ada perwakilan yang telah lebih awal ya mengajukan, Bapak Kiai Haji Muhyiddin, ya. Jadi Bapak Kiai Haji Muhyiddin yang sudah mengajukan. Sudah keluar dari Zoom. Baik. Kalau begitu ada perwakilan dari MUI, Ustaz Zaitun Rasmin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama tentu saya tidak bisa mengatakan mewakili MUI ya. Saya diundang tentu sebagai pribadi dan saya juga dalam keputusan Munas kemarin sekarang tidak di Wasekjen tapi menjadi wakil sekretaris di Dewan Pertimbangan. Oh, baik, terima kasih baik. Sekali lagi atas ya kesempatan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibana Habib Rizik Syihab, hafidzakumullah. Kami berterima kasih atas apa yang telah dilakukan, diupayakan, diperjuangkan dan disampaikan pada hari ini. Saya tentu secara singkat sangat mendukung penyampaian tentang revolusi akhlak berbasis pada atau berdasar pada dasar negara kita Pancasila. Mantap. Yang pertama, revolusi akhlak bukan perang dan bukan kekerasan, ya, tetapi dia adalah upaya perubahan yang mendasar, yang maksimal dalam hal-hal yang buruk yang ada pada bangsa kita. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tentu kita berharap
Habibana Habib Rizik Syihab memimpin gerakan revolusi akhlak ini tidak seperti ormas-ormas yang lebih banyak kepada tabligh, tapi di tengah, ya, jalan tengah al-wasatiyah yang juga sering didengungkan oleh Habibana, yakni al-hisbah. Ya, ini jalan tengahnya, amar ma'ruf nahi munkar, dan inilah yang menjadi kekuatan luar biasa dan telah dilakukan puluhan tahun oleh Habibana yang kami harapkan dapat terus dilanjutkan lalu didukung oleh umat, ya. Dan saat ini dengan dialog kita mudah-mudahan dapat melahirkan dukungan dari umat diwakili oleh tokoh-tokohnya dalam tim yang dibagi dua, ada tim kecil, ada tim besar. Anggaplah dialog kita sekarang mewakili umat sebagai tim besar untuk mempersiapkan lebih jauh konsep-konsep dan strategi tentang bagaimana revolusi akhlak yang dibutuhkan oleh negeri dan bangsa kita saat ini, ya. Lalu kemudian ada tim kecil yang benar-benar dapat terus mendampingi Habibana sehingga di dalam memimpin gerakan revolusi akhlak ini benar-benar bisa lebih strategis, lebih jitu, lebih tepat sasaran, ya, kepada isu-isu yang lebih penting, lebih besar, dan menghindarkan hal-hal yang kecil, ya, apalagi hal-hal yang tidak penting seperti peringatan Allah SWT, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya kira itu saja sedikit dari saya urut-urut. Dan terakhir sekali adalah sangat perlu dialog-dialog ini dalam waktu dekat, ya, dan kalau perlu bisa dibagi untuk mengambil berbagai isu-isu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan, ada yang viral tentang pendekatan evaluatif. Itu pertama kali disampaikan oleh Habibur Rahman. Kami persilahkan Ustaz Habibur Rahman. Haikal. Ayo Habibur Rahman, kan aneh kan teriak-teriak di Jakarta Timur buat ente jadi DPR tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Habibana Habib Rizik Syihab. Selamat bergabung kembali dengan kita rakyat Indonesia di tanah air. Saya tidak membahas apa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu dialog ini sangat positif, ya. Sebagai bangsa, saya tadi mendengarkan ceramah dari Habib Rizik itu seperti mendengar ceramah dari seorang guru besar di kampus, profesor, yang sangat-sangat mencerahkan dan sangat-sangat menyejukkan, ya. Itulah kenapa acara-acara seperti ini penting untuk terus kita laksanakan. Nah, satu hal, ya, terkait kerumunan-kerumunan kemarin yang sekarang kita lihat, ya, ada proses hukum dan lain sebagainya. Sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Komisi Hukum, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat menyarankan bahwa persoalan tersebut kita selesaikan dengan dialog yang evaluatif. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kita tidak melihat adanya edukasi dan pencegahan yang maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk kami yang di DPR RI ini, ya, terhadap kejadian tersebut. Jadi kita semua punya andil, punya salah, termasuk saya, ya kan, penyelenggara negara di DPR tidak melakukan pengingatan dan edukasi yang maksimal. Yang kedua, ya, kalau terhadap persoalan tersebut dilakukan penegakan hukum, maka akan juga tuntutan kasus-kasus yang kurang lebih sama. Pada akhirnya, ya, kita hanya akan memenuhi kantor-kantor polisi dengan kasus-kasus yang seperti itu. Menurut filsuf hukum Jeremy Bentham, bahwa hukum yang paling bermanfaat, yang baik itu adalah yang mendatangkan manfaat yang terbesar buat masyarakat. Saya pikir, ya, yang paling penting adalah kita lakukan dialog yang evaluatif terhadap kasus-kasus seperti itu, sehingga ke depan kita sama-sama bisa mencegah terjadi kerumunan yang membawa mudarat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Habibur Rahman, terima kasih. Iya, sejalan dengan apa yang antum katakan, kami dari HRS Center juga sedang melakukan penelitian apa yang antum sampaikan. Artinya apa? Ini kesalahan kolektif dari mulai paling atas sampai yang paling bawah salah. Jangan dibebankan kepada satu orang. Sebelum kita closing dari Pak Munarman, ada perwakilan juga satu lagi. Terakhir sebelum Pak Munarman adalah Bapak Mardani Alisera. Tafadhol, silakan. Kasih, Bib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali hadir di forum yang mulia dan istiqomah ini. Apresiasi untuk 212, wabil khusus untuk Habibana uhibbuka fillah ya Habibi. Walaupun saya belum berjumpa di Indonesia, tapi rindu tetap tersambung. Satu saja, Babi Haikal, everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Revolusi akhlak dimulai dari pemimpin. Dan pemimpin tertinggi yang harus memulainya. Karena itu pada kesempatan yang mahal ini, buat semuanya hati-hati memilih pemimpin. 2024 harus betul-betul disiapkan dari sekarang. Mantap. Sebelum 2024, 9 Desember 2020, kita di 270 titik memilih pemimpin. Pilih pemimpin berakhlak, pilih pemimpin beriman. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Closing. Habib Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa dalam rangka ulang tahun 212. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memenangkan perjuangan ini. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak ini bisa kita ibaratkan sebagai spiritus yang mengguyur tubuh di terik matahari dan diiringi oleh angin sepoi-sepoi basah. Bagi orang yang badannya sehat, tubuhnya sehat, maka dia akan merasa sejuk. Akan tetapi bagi orang yang korengan dan sakit kulit dan sakit, maka dia akan menjerit. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa segera sembuh penyakitnya dengan datangnya revolusi akhlak. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir. Closing dari Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Bapak Munarman. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan dan merasa sangat berbahagia karena ini betul-betul reuni yang sublimasi sifatnya. Kenapa? Karena ini gedung salah satu tempat kita, saya katakan tempat kita rapat-rapat awal merancang pergerakan 411 dan 212. Jadi Sohibul Bait, ya, pimpinan AKL Ustadz Bahtiar Nasir, alhamdulillah, terima kasih. Inilah reuni yang sesungguhnya yang patut menjadi contoh bagi umat di seluruh Indonesia ini. Mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan welcome back imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Ya, luar biasa beliau dengan segala keletihannya, beliau dengan segala tenaganya, pikirannya dan pengorbanannya sudah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk terus berjalan di rel kebenaran, di jalan Allah, di jalan yang hak. Insya Allah kita akan terus mengikuti arahan dari beliau dalam rangka memperbaiki agama, bangsa dan negara kita semua sebagaimana yang beliau sampaikan di awal tadi. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa salah satu pilar dari panjangnya usia negara itu adalah aspek negara hukum. Negara hukum itu haruslah negara hukum yang berkeadilan, bukan negara hukum yang arogan,
bukan negara hukum yang berkekuasaan, bukan negara hukum yang mendasarkan diri pada kewenangan undang-undang, tapi negara hukum yang berkeadilan adalah negara hukum yang memberikan keadilan bagi semua kelompok dan bagi semua golongan. Tidak bisa ada satu kelompok yang karena mengundang maulid, mengajak acara maulid, tapi justru dikriminalisasi. Itu artinya negara hukum sudah mengkriminalisasi acara-acara maulid Nabi di seluruh Indonesia. Dan itu celakanya hanya juga dikenakan kepada acara maulid yang di Petamburan. Ini makin menunjukkan bahwa negara hukum ini bukan negara hukum yang berkeadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa satu orang diuber-uber hasil tes swab dan diminta dipaksa-paksa untuk melakukan tes swab. Sementara seluruh rakyat Indonesia membutuhkan tes swab itu semua karena kita butuh sehat, butuh keluar segera dari pandemi ini. Jadi tidak bisa satu orang diuber-uber untuk dijadikan sampel dan bukan untuk disehatkan tetapi untuk di-COVID-kan. Ini menurut saya paling berbahaya. Ya. Yang ketiga, juga tidak bisa ada sekelompok masyarakat menyerukan kesiapsiagaan dengan menggunakan model panggilan azan sebagaimana yang ada. Tetapi kemudian kelompok masyarakat ini juga sekarang ini sudah dipanggil-panggil di seluruh kantor polisi di seluruh Indonesia. Ini artinya kriminalisasi terhadap azan dan kriminalisasi terhadap jihad. Jadi makin nampak negara ini mendasarkan dirinya pada negara hukum yang berarogan. Karena itu kita minta stop. Hentikan semua, hentikan segera arogansi kekuasaan dengan memperalat instrumen hukum, dengan memperalat kekuasaan hukum. Tidak layak sebuah negara mengandalkan hukum untuk mematikan aspirasi masyarakatnya dan justru makin membangun ketimpangan-ketimpangan sosial, baik dari segi penegakan hukumnya dan juga dari segi memperkuat struktur ekonomi yang tidak adil. Saya kira inilah tugas kita semua dan insya Allah Habib Rizik kita bisa memimpin pergerakan revolusi akhlak ini dalam rangka memperbaiki agama, bangsa, dan negara kita. Bukan untuk tujuan-tujuan lain. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Ini adalah untuk eksistensi NKRI kita semua. Ini adalah untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua warga negara Indonesia. Bukan hanya untuk golongan kita saja. Kita tidak berpikir sektarian pada golongan kita, tetapi kita memikirkan semua bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Saya kira inilah hakikat kita berbangsa dan bernegara. Tidak layak, sekali lagi saya ingin sampaikan, dengan menggunakan instrumen hukum untuk menjerat dan mengkriminalisasi kelompok tertentu. Saya kira demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini udah waktunya masuk salat zuhur. Namun ada closing juga di Zoom gitu loh. Biar Zoomnya closing gitu ya. Zoomnya closing. Dan ada seorang yang sering sekali melanjutkan dengan provokator, menobatkan saya dengan beliau yang hadir ini. Dua orang, katanya the most dangerous people in Indonesia. Katanya Haikal Hasan dan katanya lagi Said Didu. Apa benar begitu Pak Said Didu? Tentu orang ini yang mengatakan itulah yang provokator sejati gitu ya. Baik, closing dan betul-betul closing. Bapak Said Didu via Zoom, silakan. Masih bergabung Pak Said Didu? Layar? Oh, tidak ditampilkan. Lagi metik buah atau lagi masak biasanya, dua hal yang paling ramai di Twitter Pak Said Didu. Silakan. Silakan, kita mau menjelang waktu zuhur Pak Said Didu. Mohon maaf, tadi baru silakan. Baru selesai sholat. Saya tidak dengar tadi pertanyaannya. Ya, langsung Pak Said Didu komentar dari revolusi akhlak yang disampaikan Habib Rizik. Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib tadi sangat gamblang, tapi saya sih berharap
ada dua hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan negeri ini adalah, satu adalah revolusi akhlak. Dalam prakteknya berhentilah para pemimpin berbohong. Itu pertama. Karena sumber kerusakan negeri ini saya pikir karena ketidakjujuran pemimpin. Yang kedua adalah saya berharap bahwa kejujuran para politisi untuk berhenti untuk segera meruntuhkan oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan inilah yang menyebar menjadi virus lebih berbahaya daripada virus corona. Virus ini yang menyebabkan korupsi di mana-mana, ketidakadilan tidak bisa diwujudkan karena oligarki kekuasaan sedang berlangsung. Dan yang terakhir saya pikir adalah yang seperti dikatakan tadi adalah politik harus diperbaiki untuk memotong dinasti kekuasaan berlanjut negeri ini. Jadi saya ulangi, memperbaiki negeri ini dalam segala aspek ada tiga hal menurut saya dalam praktek yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi adalah yang sederhana saja, pemimpin berhentilah berbohong, mari bersatu menggunakan kejujuran untuk meruntuhkan oligarki kekuasaan, untuk memotong semua korupsi dan lain-lain. Yang ketiga adalah mari kita semua bersatu untuk memberikan persaingan sehat kepada seluruh warga negara lewat menghentikan dinasti kekuasaan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Said Didu. Dan akhir dari semua ini adalah ucapan penutup terima kasih dari yang mulia kami hormati, kami sanjung Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Tafadhal Habibana, silahkan untuk penutup closing. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pertemuan hari ini, apa yang disampaikan oleh para habaib, para ulama, para tokoh, insya Allah itu menjadi penyampaian yang representatif, mewakili daripada aspirasi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mari sama-sama kita membangun, yaitu dialog. Mari sama-sama kita gelorakan revolusi akhlak di 3 level, sebagaimana tadi juga disinggung oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Level pertama adalah level individu perorangan. Mari kita hijrah dari sifat-sifat yang tidak baik kepada sifat-sifat yang baik. Yang kedua level keluarga. Nah, bagaimana kita bimbing keluarga kita agar berakhlak mulia. Dan level ketiga adalah level negara, level sistem. Nah, kita harus perbaiki semua sistem yang ada ini dengan revolusi akhlak, dengan perubahan yang cepat, perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah, Allah akan memberkahi. Nah, terima kasih kepada Bapak Haikal, terima kasih kepada semua habaib, para ulama, para tokoh, jazakumullahu khairul jaza, dan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah ikut menyaksikan daripada dialog ini. Dan insya Allah dialog semacam ini akan lebih diintensifkan, akan lebih diperbanyak frekuensinya, karena dengan dialog semacam ini kita bisa sharing informasi, kita bisa saling menasehati dengan sabar dan dengan ketakwaan. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran, kesuksesan dan keberkahan daripada berjalannya acara ini. Dan jangan lupa setiap sholat, setiap pada sholat doa, mohon kepada Allah agar revolusi akhlak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, serta berdoa kepada Allah agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang berkah, menjadi negara baldah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin warfa'na wa an jami'il muslimin. Amin ya Allah. Wabah wal bala wal amrad wal asqa wal faidan wal sailan wal burkan wal zilzal wal fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la faraja illa farajuk wa la lutfa illa lutfuk. Fafarrij anna kull hamd wa ghammin karbin wa
warfa'anna hadhil mihnata wal baliyah fatfaha biyadikal gawiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fathan mubinan qariba wa imaman adila wa baladan aminan mubaraka wa rizqan wasi'an katsiran thayyiban mubarakan fih birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.